Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu wal afdalu nanda dirinya. Wa afdalu sani. Wa afdalu tali apa afdalu sani? Hah? Sani. Wa afdalu sani lahul faruqu. Nabi Muhammad SAW kemarin telah diabdalkan dari seluruh nabi dan rasul. 124.000 jumlah nabi, yang paling abdal adalah Nabi Muhammad SAW. Bidalil burdah faqon nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karam. Nabi melebihi dari nabi-nabi yang lain baik dalam ciptaan ataupun akhlaknya, dan tidak ada yang mendekati baik dari ilmu ataupun kemuliaan Nabi SAW. Itu fadlullah. Semuanya keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ba'dahu, dan setelah Nabi Muhammad SAW, fal abdulu, maka yang abdul adalah as-siddiq, Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq. Ain min hadhil ummah al-mawjudah ala wajhil ardi, di atas bumi. Fala yariddu Isa alaihissalam. Tapi kan Nabi Isa juga fa innahu min ummati sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi orang paling abdal setelah Nabi Muhammad? Jangan dibandingkan dengan Nabi Isa. Nabi Isa kan adalah umat Nabi juga. Fa innahu min ummati sallallahu alaihi wasallam. Fa afdaluhum alal itlaq. Secara mutlak Nabi Isa adalah lebih abdal dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Karena apa? Derajat Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak menjadi nabi. Kalau Nabi Isa walaupun berumat jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dari kalangan Nabi juga, jadi afdal, kekeh. Walaupun di kitab ini diterangkan bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah abdulus sahabat, berarti paling abdalnya sahabat setelah Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tapi menurut kenabian Nabi Isa juga umat Nabi Muhammad, maka kalau dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang mendapat derajat afdal di kitab ini, maka Sayyidina Isa di atas Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq darajatuhu as-sahabah wa amma Isa, Nabi Isa adalah umat sahabat Nabi sekaligus Nabi Yullah alaihissalam. Wa ba'dahu fi fadlil hadir. Kemudian setelah Nabi Isa adalah Nabi Hadir. Rinciannya biar paham, biar jelas seperti ini. Jadi Nabi Isa dan Nabi Hadir itu termasuk daripada umat Nabi Muhammad SAW, belum meninggal dua nabi ini. Ya. Binaan ala ijtimahi bi sallallahu alaihi wasallam, dan al-asah annahu nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu hayyun. Sungguhnya mereka berdua, Nabi Hadir itu hidup. Wa anna mautahu yakunu inda raf'il Qur'an min musahhafil wasudur. Jadi nanti meninggalnya Sayyiduna Sayyiduna Hadir itu meninggalnya nanti setelah Quran diangkat, setelah tidak ada lagi yang membaca Al-Quran. Nah, jadi ikhtilaf Sayyidina Hadir itu, kalau kata Imam Suyuti rahimahullah, al-Kawaki busati nadbun jam'ul jawami wa ikhtalafat fi hidirin ahlin nukul. Jadi berbeda pendapat para ahli pembicara, ahli yang nukil. Kila waliyun. Ada yang mengatakan Nabi Hidir itu bukan nabi tapi wali. Au nabiyun. Ada yang mengatakan lagi Nabiullah Hidir juga nabi. Au rasulun. Ada yang mengatakan lagi Nabi Hidir pun termasuk menjadi rasul. Kenapa? Kalau rasul karena pasti nabi. Kalau nabi belum tentu rasul. Tapi al-asah annahu nabi. Yang paling sah adalah pendapat yang paling sahih, Nabiullah Hidir adalah salah satu nabinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi derajat keabdolan manusia setelah Nabi Muhammad adalah Sayyidina Isa. Kemudian turun kepada Sayyidina apa? Kalau tidak dibandingkan dengan Nabi Isa dan Nabiullah Hadir, maka derajat Sayyidina Abu Bakar Siddiq termasuk orang yang paling abdal setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berhubung ada nabi, kan nabi ya wajar. Di zaman nabi loh ya. Jangan dibandingkan. Kalau dengan Nabi Ibrahim ya jelas jauh ya. Sahabat dengan nabi beda lah. Jadi sahabat ya gara-gara ada nabi.
Jadi jangan dibandingkannya dengan Nabi lagi. Jadi afdolnya sahabat ini maksudnya dari sahabat-sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi Ibrahim, Nabi siapa banyak kan? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, kok dibandingkan dengan Sayyidina Isa, Nabi Isa? Karena Nabi Isa itu termasuk daripada umat Nabi SAW. Dan Nabi Khadir, dikatakan bahwa Nabi Khadir itu masih hidup. Ada yang mengatakan fil bahar, ada yang bilang hidup di laut. Kadang datang ke tempat-tempat wali, tapi beliau nyamar menjadi fakir miskin biasanya. Seperti Jaila Ustadzul Imam itu beliau jadi tukang somai itu. Loh, kita kalau mau ketemu Nabi Khadir gimana? Ya, salah satu cara paling ampuh yang kelas-kelas kita, kelas-kelas receh ya, yang nggak bisa tahu mana nabi mana wali itu kan. Kita kan jadi bukan nabi ya bukan wali, jadi nggak tahu, bukan orang soleh. Itu lo kata guru saya itu, kalau ada fakir miskin di acara-acara hall, ngucapin salam aja di dalam hati. Kalau jawab berarti dia Nabiullahi. Kita langsung peluk, langsung cium tangan aja. Itu Nabiullahi dia. Dalilnya jelas loh, annahu hayyun. Di annal asoha, sungguhnya paling soheh. Karena ada kata Imam Suyuti ini, Nabi Khidir ini ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan nabi saja, ada yang mengatakan rasul. Ingat loh ya. Bedanya nabi dengan rasul begini loh. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul pasti nabi. Itu jelasnya seperti itu. Wa ba'dahu fal afdalu siddiqu wal afdalu sani lahul faruqu. Jadi pertama adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian sahabat yang paling afdol setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah Sayyidina Umar Al-Faruq. Nah, kok kenapa dijuluki As-Siddiq? Sammahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menamai Nabi sallallahu alaihi wasallam As-Siddiq. Kita harus tahu, harus jelas kenapa si fulan ini dinamai Abu Hurairah. Istri Nabi ada yang dinamai Abu Hurairah. Abu Hurairah. Humairah. Ada yang dinamai istri Nabi adalah Humairah. Yang mempunyai muka kemerah-merahan kan. Itu pasti sebab dijadikan lakob, itu pasti ada sebab. Ya, kayak seperti Habib Salim bin Jindan julukannya Asadul Manabir, singa mimbar, karena beliau lantang menyerukan kebenaran. Wa amma Abdullah Bahar. Akan tetapi yang mulia Imamul Hafidz al-Musyil al-Kutub Dr. Habib Abdullah bin Abdul Qadir al-Fiqih itu adalah lautan. Jadi kelas pendakwah yang sangar-sangar pada era itu, pada zaman itu, yang mulia Habib Abdullah bin Fiqih masuknya adalah lautan penceramah, karena bahar ilmunya Masya Allah. Kalau Habib Salim bin Jindan Asadul Manabir, dan Habib Salim bin Jindan adalah wahid min tilmidun min talamid Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina Maulana Habib Abdul Qadir Muhammad. Kan ceritanya masyhur tuh, beliau mondok di Darul Hadis 6 tahun tapi nggak bisa apa-apa itu. Ketika suruh ceramah nggak bisa, kata abahnya suruh balik lagi. Ini saya mengulang cerita biar tabarukan aja, karena kan dzikrus sholihin tanzilur rahmah. Jadi mengingat orang-orang soleh itu adalah salah satu tentara-tentara Allah itu. Jadi malaikat-malaikat nanti kumpul itu. 6 tahun suruh ceramah nggak bisa, suruh balik lagi ke Malang. Pas Malang kata Imam Al-Habr, ngajar kelas aliyah kalau nggak salah bahasanya seperti itu. Pokoknya langsung suruh ngajar, langsung bisa. Jadi putus seseorang itu ketika berguru tidak usah mikir saya bisa atau tidak. Yang penting takdim sama guru. Sampean tuh nggak ada takdimnya sama guru tuh, yang saya lihat. Yang di depan saya tuh nggak ada takdimnya sama guru. Jadi ente tuh nggak ada hasil tuh gara-gara itu. Soalnya saya bodoh, tapi takdim saya jangan diremehkan kepada guru saya. Ente masih berani ngobrol kalau depan saya kalau lagi ngajar. Nah, kalau ente ngajar lihat saya repot. Berani seakan-akan ngeremehin waktu saya. Nggak bisa. Saya nggak pernah gitu soalnya. Kalau ente sama guru masih kayak gitu ya repot. Bala ente yang kena. Batin itu awas. Hati-hati, batin itu lebih bahaya daripada zahir. Kapan-kapan nanti kita belajar batin. Ada ngadu domba secara batin loh. Ngadu domba secara batin susah ngobatinnya tuh. Kena bala. Hati-hati. Adabnya dijaga kalau sama guru. Jangan ngajak pinter, ente buat apa? Saya nggak bisa loh. Nggak bisa saya dulu ngaji. Tapi berkah saya takdim sama guru. Saya nggak pernah ngelawan. Saya nggak pernah galil adab. Nggak pernah suudzon. Alhamdulillah. Masya Allah gitu ya. Alhamdulillah dapat berkah dari guru, bukan karena pinter tapi dapat
Barokah. Model-model kita yang bodoh-bodoh akal ini dapat berkah. Lah kalau ente adabnya kurang sama guru ya repot. Mayahsul syai'. Yang saya lihat begitu. Dinamai Siddiq li'annahu shadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi risalatihi. Karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makanya kata guru kita Al-Arif Bilal Habib Abdurrahman Balfaqi, beliau mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah mempunyai derajat iman yang paling tinggi. Kenapa? Karena orang yang pertama mempercayai mukjizat Nabi yaitu membelah. Makanya kata Habib Rahman kan yang naik derajat itu iman bukan imannya, tapi derajat imannya. Nah, derajat iman paling tinggi di alam dunia ini, jangan dibandingkan dengan nabi-nabi, awas, adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dijuluki Siddiq, jujur, percaya, dikarenakan orang yang pertama kali mempercayai fi risalatihi wa fi mi'raji, dalam diutusnya Nabi SAW dan mi'rajnya Nabi SAW, min ghairi ta'sim wala tawaqquf wala taraddud. Dan Nabi Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dijuluki As-Siddiq karena beliau tidak pernah meragukan baik dalam utusannya bahwa Nabi Muhammad SAW, kan dulu itu di zaman Rasulullah SAW kan masa Rasul begini. Nggak ada yang nggak percaya dengan utusan Allah bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq langsung percaya, maka dijuluki As-Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Beliau adalah makhluk Allah pertama yang menjadi sahabat Nabi, yang beriman kepada Nabi, yang percaya atas risalah dan mi'rajnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dijuluki Sayyidina Abu Bakar. Qaulu ta'alilahu ay tabi'lahu fil fadli wal khilafah. Qaulu al-Faruq. Nah, sekarang kan dijuluki Umar al-Faruq. Satu, Sayyidina Umar Faruq kan salah satu sahabat yang benar-benar garang, yang husnul khotimah. Awaluhu syarrun wa akhiruhu thayyibun wa khairun. Itu kan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Masya Allah itu sahabat ajib yang sering diceritakan orang-orang ahli batin itu Sayyidina Umar. Kenapa seperti itu? Karena Sayyidina Umar ini benar-benar preman asli, tukang gulat. Bukan preman cendol, asli. Orang yang musuhi Nabi. Kala itu sebelum ada Sayyidina Umar, nggak ada orang yang berani menyuruhkan kebaikan secara jumhur, secara zahir itu. Bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, itu nggak ada yang berani. Nggak ada. Dijuluki Al-Faruq kenapa? Huwa Umar bin Khattab. Nama aslinya adalah Umar bin Khattab. Al-Faruq itu adalah nama lakob. Ya, awas, lakob. Samahun Nabi SAW Al-Faruq. Kenapa kok Nabi menamai Sayyidina Umar dijuluki Al-Faruq? Li furqanihi bainal haqqi wal batin. Karena Sayyidina Umar lah yang dapat membedakan, menyerukan antara hak dan yang batil. Idza kana amarul muslimin qablahu ala ghayatil khofa. Dulu itu sebelum ada Sayyidina Umar masuk Islam, kalau memerintahkan orang untuk masuk Islam, itu mereka ghayatul khauf, sangat takut sekali. Wa ba'dahu, tatkala Sayyidina Umar masuk ke dalam Islam, ala ghayatil luhur, maka Islam disebarkannya secara nampak. Dibarakati Sayyidina Umar bin Khattab. Karena orang semua takut pada era itu kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Preman loh yang tobat, husnul khotimah, jadi cinta kepada Nabi, asalnya musuh Nabi. Jadi dijuluki Al-Faruq karena beliau adalah penyeru antara benar dan salah, antara baik dan buruk. Nah, sebelum Sayyidina Umar masuk ini, sebelum Sayyidina Umar masuk ini, orang-orang Islam mau mengajak orang secara Islam, ngajak Islam itu mereka takut sekali, di hatinya tuh merasa takut. Dikarenakan ya mungkin ada Sayyidina Umar yang belum masuk Islam, tapi tatkala Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, mereka mempunyai dekengan, berani. Akhirnya maka Islamlah menjadi masyhur dan lantang. Orang-orang menyebarkan Islam. Bibarakatil Umar ibnul Khattab bilaqabihi min Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Faruq sababuhu hada. Sebabnya itu. Kemudian apalagi Utsman ba'dahu. Kemudian setelah pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq Abdul Sahabah. Kemudian kedua Sayyidina Umar Al-Faruq. Kemudian Sayyidina Utsman. Ya kan? Ai ba'da Umar fi fadlil wa khilafah. Baik di dalam, kan dulu kan jadi khalifah itu pertama khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian diganti oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ketiga
yang mengganti Sayyidina Umar Al-Faruq adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Itu sahabat, derajat sahabat yang ketiga. Kada Ali, kada Aliun, kemudian Sayyidina Ali. Fasid tatul bakun, kemudian sisanya adalah al bakun. Bakun min asratil mubasysyar bil jannah. Bakun itu adalah sahabat-sahabat, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira al mubasysyir bil jannah itu. Ada 10 sahabat kan yang mendapat kabar, namanya bakun itu. Minhum al-arba'ah wal hafaros madhkurun. Yang 4 adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini 4 ya, hitung ya. Ini adalah orang-orang yang mendapatkan kabar gembira bahwa mereka ini akan masuk ke dalam surga. Pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian Abdurrahman bin Auf 5, wa Abu Ubaidah bin Hajar 6, wa Zubair bin Awam 7, wa Thalhah bin Ubaidillah 8, kemudian wa Sa'id bin Abi Waqqas 9, wa Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhum 10. Jadi yang disebut bakun. Nah, setelah 4 sahabat ini yang afdal adalah sahabat al-mubasysyir bil jannah, yaitu pasit tatul bakun. Sisa, bakun itu artinya sisa. Baki, al-bakun dalam keadaan ma'ruf, dalam hal ma'ruf. Marfu maksudnya. Bako jadi bakun artinya. Pasit tatu kemudian al-bakun yang sisanya. Mereka ini 10 sahabat ini adalah sahabat-sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi bakal masuk al-mubasyirin bil jannah. Fal badri, kemudian sahabat-sahabat Badar. Ini masih pembahasan derajat-derajat kedudukan sahabat. Qaulu fal badriyu ay waili fil fadli min dzikril badr ay sahabah alladziina sahidu. Badr adalah sahabat-sahabat yang mana mereka syahid. Badron, secara Badar ma'ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlahnya berapa? Wahum salasa mi'atin wa bid'atin asor. Berarti 313. Fal Badri, sahabat Badar. Jadi derajat sahabat yang paling tinggi adalah pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan derajat Sayyidina Utsman dengan Sayyidina Ali itu tinggian Sayyidina Ali derajatnya, kil. Kan barusan rentetannya kan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada yang mengatakan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali itu derajat sahabatnya lebih afdal Sayyidina Ali karena min ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Itu adalah sahabat-sahabat yang afdal. Kemudian sekarang Wasyafi'i. Berarti namanya Syafi'i udah jadi imam nih. Pembahasannya udah imam nih. Wasyafi'i kemudian imam. Imam kita adalah Syafi'i. Wa Maliki bisukunil ya lil wazn wasmuhu Muhammad bin Idris min Banil Muthalib bin Abdul Manaf. Imam Syafi'i adalah nama aslinya adalah Muhammad bin Idris min Banil Muthalib bin Abdi Manaf, dari Bani Muthalib. Imam Syafi'i. Wa qalu Malik ai ibni Anas al-Asbahi. Namanya Imam Malik itu adalah Ibn Anas. Kemudian wa Nu'man bidhammin nun Ibnu Sabit al-Kufi. Nama aslinya adalah Sabat al-Kufi. Kemudian siapa lagi imam-imam yang afdol? Wa Ahmad bin Hambal ai As-Sibyani. Kemudian siapa lagi? Wa Sufyan, ya kan? Wa Ahmad, kemudian Ibnu Hambal, kemudian Sufyan. Wa ghairu min sa'iril a'immah wa ghairuhum, dan selain mereka min sa'iril a'immah, daripada imam-imam yang lain. Ala hudan, mereka semua mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambal, itu mereka semua dapat petunjuk, dapat hidayah, dapat momongan, dapat petunjuk, dapat apa ya? Dapat gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhtilafu rahmatun wal ikhtilafu rahmah. Dan perbedaan pendapat di antara mereka adalah
umat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu baina ummati rahmatun. Perbedaan pendapat masalah hukum pada umatku adalah rahmat. Jadi kadang-kadang kan ada yang mengatakan seperti tadi itu kan. Imam ini mengatakan, Imam Suyuti, bahwa ada yang mengatakan Nabi Khidir ini seperti ini, seperti ini. Nah itu perbedaan di alam dunia seperti majlis-majlis juga. Kalau perbedaannya dijadikan benar, rahmat. Wa illa ya azab. Nah, begitu juga dengan perbedaan di antara umatku yang sebenarnya. Jadi khilafahnya itu, perbedaan pendapatnya itu bukan menjatuhkan yang lain, bukan. Asli gitu loh. Paham? Al-Imal Mutabah Kalais bin Sa'id wal Auza'i wal Ishaq bin Ruhiyah wa Daud al-Zahiri ahada ma zakarhu syarah wa lam yadhkuru ma'ahum al-Imam Zaid bin Ali wa ghairihi mimma arafa bil ijtihad fil ahkam. Alal huda ay min rabbihim minal aqaid wa ghairiha wa fadailuhum katsiratun syahiratun. Mereka itu keutamaannya banyak. Imam Syafi'i apa, Imam Malik apa, terkenal. Falayadudu intiqasuhum. Maka tidak boleh menganggap meremehkan mereka. Imam-imam yang 4 itu dan imam-imam yang lain kita nggak boleh. Wal waqi'ah nuqaribu. Qala ulama al waqi'atu fil arad ulama min kabair dzunub wal auzar. Meremehkan ulama min kabair dzunub itu termasuk daripada dosa besar, wal auzar sama. Fa'anhu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda tentang ulama, manih taqoro, siapa orang yang meremehkan, menganggap gitu loh ke ulama yang lain gitu. Sahibul ilim, orang yang mempunyai ilmu, bahwa munafikun, maka orang tersebut termasuk orang yang munafik. Wa manih taqoro sahibul ilim faqadih taqoroni, siapa orang yang meremehkan orang yang punya ilmu, maka kata Nabi seakan-akan dia meremehkan saya. Wa manih taqaroni, dan siapa orang yang meremehkan saya, kata Nabi, falahun naru, maka baginya adalah falahun nari, baginya neraka. Wa fi sahih Muslim innallaha ta'ala yaqul, di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim, man ada li waliyan, siapa orang yang mengganggu wali, faqad adzanani, sungguh telah menggangguku, sungguh telah mengajak aku, bil muharabah, dengan berperang. Ai faqad adharu mahrabati, jadi orang-orang yang memusuhi para wali, para ulama, para habaib itu seakan-akan mereka mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syafi'i wa Abu Hanifah, Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini nih, hadis ini, hadis qudsi ini. Wa idzam lam yakunil ulama auliya, kalau tidak ada ulama nggak mungkin ada orang jadi wali. Makanya falaysa lillahil wali. Jadi orang yang menghinakan ulama ya sama menghinakan Nabi SAW. Orang yang menghinakan ulama ya sama mengajak perang dengan, kata Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, karena tidak akan orang menjadi wali kalau tidak ada ulama. Yang mencetak wali-wali siapa? Ya para ulama. Masya Allah. Qauluhu wal ikhtilafur rahmah ay ikhtilaful waqi bainahum fima tariqihi al ijtihadi kal masail al furu'iyah rahmatun minallahi ta'ala. Jadi perbedaan pendapat antara mereka dari masalah-masalah hukum itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa hadis ikhtilafa ummati rahmatun. Al hadisul masyhur ila kitabil hujjah. Paham tak? Wa wal auliya adzawu karamatin rutab, dan para wali-wali itu mereka zawu mempunyai karamatin, keramat rutab yang bertingkat-tingkat, lam yantahu, tapi selesai, liwaladin min ghairi ab, tidak sampai bisa mengeluarkan anak tanpa bapak. Itu biasanya patokannya sampai situ. Tapi kata Habib Rahman itu, beliau dulu mengkisahkan itu siapa? Syekh Syarif Hidayatullah itu. Kan kalau di Zubad pembahasannya wali itu keramatnya hanya sampai tidak bisa, nggak ada gitu. Bahwa kalau ada wali
bisa mengeluarkan anak tanpa bapak. Tapi kejadiannya Sayyiduna Syarif Hidayatillah, beliau kan mengeluarkan anak tanpa bapak itu ceritanya. Dulu ada orang-orang Cina yang mengecek beliau itu kan, nipu si istrinya. Kalau penafsiran Habib Rahman itu waktu itu. Jadi Sayyidina, karena tahu kesaktian Syekh Syarif Hidayatullah, orang-orang Baude ini manggil. Jadi si anaknya disangka disuruh dimasukin perutnya pakai baskom. Yang cerita kan terkenal. Suruh tanya ke Syarif Hidayatullah, katanya kamu sakti, itu coba kamu tebak apa yang ada dalam perut anak saya. Karena beliau wali, mustajab doanya hitungan detik, kata si Syarif Hidayatullah. Padahal si Syarif Hidayatullah tahu itu, bahwa di dalamnya ada baskom. Tapi beliau bilang apa? Itu bayi. Ketawa semua orang-orang Cina-Cina itu, raja-raja kan ketawa. Dikarenakan apa? Karena tahu ini mau niatnya mau ngetes. Pas dibawa ke belakang ternyata baskom hilang menjadi bayi. Berarti kan itu ada wali mempunyai keramat mengadakan anak tanpa bapak, karena baskom. Bapaknya mana? Ya, seperti itu. Nah, di sini ada tafsirannya. Lam yantahu liwaladin min ghairi ab. Jadi berhenti, laisa yablug, tidak sampai al-wali bi karomati, dengan keramatnya, an ya'tiya biwaladin min ghairi ab, sampai bisa mendatangkan si wali ini. Kan ada nabi itu, ya kan, yang tanpa bapak ada. Nah, sini tafsir gini. Wala ayyaqaliba jumudan bahimatan, dan belum juga ada wali-wali itu yang menjadikan tembok menjadi binatang gitu lah. Nggak sampai situ gitu keramat-keramatnya. Kan wali-wali ada yang bisa terbang, ada yang bisa ngeluarin air, ya masih mending. Tapi belum ada, katanya nggak sampai kalau bisa merubah benda keras menjadi binatang buas. Ya, di sini tuh jamid. Wa hadza qaulun jaru ali ba'duhum wa tabi'uhum nadham wa jumhur ala annahum yantahuna lidzalik. Tapi jumhur ulama, kebanyakan ulama mensahkan pendapat di kitab Zubad ini, bahwa para wali keramatnya hanya tidak sampai bisa mengeluarkan anak tanpa bapak. Jumhur nih. Kenapa? Li'anna majaza yakunu mu'jizatun lin nabi. Karena sesungguhnya yang hal tersebut adalah salah satu mukjizat Nabi. Siapa yang lahir tanpa bapak? Nabi siapa? Ibunya siapa? Nabi Isa yang bernama Ibu Maryam. Tapi ada yang mengatakan juga zaza yakuna karamatul wali. Boleh juga terjadi itu keramat untuk wali. Biqadratillah, semuanya dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Tapi jumhur itu berarti pendapat kebanyakan ulama bahwa para wali itu mempunyai keramat tidak sampai bisa mengeluarkan anak tanpa bapak. Tapi kejadiannya diriwayatkan oleh Habib Rahman bahwa Sunan Gunung Jati bisa mengadakan bayi tanpa bapak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nanti kita